Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung lagi dengan saya Wike. Di sini saya akan menyampaikan untuk kesempatan kali ini adalah materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ada dua pengertian yang akan saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan materi yang saya sampaikan, yaitu pertama tentang strategi pembelajaran, dan yang kedua adalah tentang motivasi belajar. Apa itu strategi pembelajaran dan apa itu motivasi belajar? Kita sama-sama simak ya. Strategi pembelajaran dibagi beberapa bagian yang akan saya sampaikan, yaitu tentang strategi. Kita mulai dari definisi tentang strategi. Strategi itu apa ya? Strategi adalah cara atau gagasan atau perencanaan atau eksekusi atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Itu strategi. Strategi dalam bahasa yang sederhana adalah cara mencapai sesuatu. Kemudian definisi yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah proses interaksi antara dua pihak, dalam hal ini adalah dosen yang memberikan materi dan mahasiswa yang menerima materi. Begitu pula dengan mahasiswa yang akan menyimak dan akan menerima paparan dari dosen maupun dari pihak lain. Jadi pembelajaran itu ada interaksi kedua belah pihak. Kemudian strateginya apa sih? Kenapa harus ada strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran yang tadi saya sampaikan adalah berupa gagasan, berupa cara, berupa perencanaan yang dilakukan dalam upaya pembelajaran itu bisa sampai kepada pihak yang menerima agar tercapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini adalah pemberian materi berupa teori, berupa pemberian secara visual kepada peserta didik, kepada mahasiswa, agar materi semua yang disampaikan itu bisa dipahami, bisa dimengerti, dan menjadi satu pembelajaran yang menjadi bekal bagi mahasiswa dari dosen yang menyampaikan materi tersebut. Kemudian tujuan apa sih yang akan dicapai sehingga harus ada strategi pembelajaran? Ya, tujuannya itu adalah menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Apa saja yang diperlukan untuk melakukan strategi pembelajaran? Kemudian kenapa pentingnya strategi itu diterapkan? Ya, pentingnya strategi diterapkan adalah untuk membuat suatu rumusan dalam kegiatan pembelajaran sehingga tahapan pembelajaran dari mulai A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan tahap akhir yang akan dicapai itu dilalui dengan baik dan sistematis. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai tahapan dengan jelas dan berurutan yang tadi saya sampaikan. Kemudian pentingnya pembelajaran itu adalah memberikan memotivasi kepada peserta didik, mendorong, kemudian menggerakkan satu kegiatan sehingga peserta didik itu menjadikan satu kegiatan yang termotivasi sehingga peserta didik itu akan memahami apa yang disampaikan oleh pihak dosen dalam hal ini.
Jadi misalnya saya menjelaskan tentang wirausaha. Awalnya saya memancing dulu mahasiswa. Apa itu wirausaha? Siapa saja pelaku wirausaha? Bagaimana melakukan wirausaha? Kemudian bagaimana cara melakukan usaha dengan baik? Kemudian legalitas apa saja yang dilakukan oleh seorang wirausaha agar usahanya berkembang? Kemudian apa saja yang diperlukan seorang wirausaha sehingga mereka naik kelas? Begitu ya, gitu. Ibu akan menjelaskan tentang tadi wirausaha. Jadi strateginya bagaimana wirausaha itu dapat mencapai naik kelas. Ya, pertama tentang pemahaman wirausaha, kemudian hak wirausaha, legalitas wirausaha, kemudian usaha apa saja yang bisa dilakukan seorang pengusaha. Itu ya, berarti. Kemudian strategi apa saja yang dilakukan oleh seorang wirausaha, ya. Ada kita kembali ke materi tadi, strategi pembelajaran. Ada beberapa strategi yang menjadi satu acuan kepada kita untuk melakukan pembelajaran itu sehingga efektif dan efisien. Ada 5 strategi. Kira-kira ada yang mengerti? Atau ada yang sudah tahu? Strategi pembelajaran pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau disingkat SPI, ya. Inquiry itu adalah pencarian, mencari sesuatu agar mahasiswa mempunyai bekalan untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Inquiry itu ya. Kemudian strategi kedua adalah SPE. S-nya adalah strategi, P-nya pembelajaran, E-nya adalah eksposisionis ya. Artinya pemberian mata pelajaran secara lisan maupun verbal. Nah, kayak begini berarti ibu menyampaikan strategi pembelajaran secara SPE, ya, jelas? Berarti secara verbal apa yang disampaikan ibu, kemudian apa yang disampaikan secara lisan itu merupakan contoh strategi pembelajaran ekspositoris, ya. Yang ketiga, SPBM. S-nya strategi, P-nya pembelajaran, B-nya basis, M-nya adalah masukan. Artinya, masukan itu berarti strategi menerima proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran itu harus bisa menerima masukan, menerima koreksi, kemudian menerima hal-hal yang menjadi evaluasi dalam hal pembelajaran. Itu yang ketiga, SPBM. Kemudian yang keempat adalah SPK. S-nya strategi, P-nya pembelajaran, K-nya adalah kooperatif. Contohnya, membentuk satu diskusi kecil, ya. Dalam satu diskusi itu biasanya kan ada ketua, kemudian ada anggota, di mana dalam satu kegiatan diskusi ini adalah contoh memecahkan satu permasalahan, ya. Dalam satu kelompok ini harus saling berkooperatif, kemudian harus saling menyampaikan ide, harus saling menyampaikan gagasan agar permasalahan yang menjadi bahan diskusi itu bisa dipecahkan dengan baik, sehingga mereka bisa menyampaikan hasil diskusi tersebut dalam suatu rumusan, dalam satu kesimpulan untuk nanti dipresentasikan pada satu kegiatan diskusi di depan kelas.
itu adalah SPK, artinya strategi pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan. Artinya melakukan keterampilan, melakukan kegiatan keterampilan sehingga peserta didik itu lebih terampil dalam suatu kegiatan pembelajaran, ya. Artinya ada sesuatu yang memang perlu ditingkatkan dan menjadi satu potensi dari peserta didik itu, sehingga peserta didik itu menjadi terampil dalam satu kegiatan, baik itu teori, baik itu prakteknya. Ya, kemudian itu ya, berarti ada 5 macam strategi. SPI, kemudian SPE, kemudian SPBM, SPK, kooperatif, dan terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan. Kemudian, apa saja sih karakteristik dari proses pembelajaran? Ya, karakteristik itu adalah satu, harus mampu berinteraktif. Artinya ada suatu interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Kemudian karakteristik kedua adalah inspiratif. Artinya memberikan suatu inspirasi, gagasan atau wawasan yang lebih baik dari hal yang dirumuskan dari hasil diskusi misalnya. Kemudian memotivasi, artinya memberikan satu motivasi yang lebih baik kepada mahasiswa, kepada kelompoknya, agar mahasiswa tersebut menjadi satu kebanggaan bahwa mereka mendapatkan satu dukungan atau motivasi dari para dosennya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah memberikan satu pengetahuan, kreativitas dan kemandirian dari mahasiswa tersebut. Artinya mahasiswa tersebut merdeka melakukan satu kegiatan, merdeka mengungkapkan gagasan asal dalam ranah yang memang masih dalam satu wilayah bahasan. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah motivasi belajar. Kenapa harus ada motivasi? Motivasi belajar itu adalah memberikan kekuatan kepada mahasiswa, memberikan dukungan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat mendapatkan suatu motivator dari dosennya sehingga berkembang potensinya lebih baik. Kemudian ciri-ciri motivasi itu apa aja? Lebih semangat, lebih sering menunjukkan satu minat dalam hal suatu kegiatan. Motivasi yang dilakukan apa aja? Dosen biasanya kalau ada mahasiswa yang memang punya kelebihan, banyak inisiatif, kemudian banyak kemandirian, biasanya cara memberikan motivasinya itu satu, berarti memberikan nilai yang lebih. Karena apa? Mahasiswa tersebut punya gagasan, punya ide, punya wawasan, serta punya motivasi yang lebih dari rekan sekelasnya. Kemudian memberikan reward. Reward itu diperkenankan kepada mahasiswa sebatas mahasiswa itu mempunyai potensi yang positif. Artinya memotivasi rekan-rekan yang lain supaya mereka juga terpancing. Dengan adanya jawaban yang baik, dengan kinerja yang baik, dengan menuntaskan tugas yang baik, itu dosen diperkenankan untuk memberikan reward. Kemudian kompetensi, persaingan dalam satu kelas, artinya ada ranking-ranking tertentu, ranking berupa angka maupun berupa nilai A, B, C, D. Kemudian memberikan satu pujian kepada mahasiswa, artinya kamu bagus, good, kamu baik, jawaban kamu baik. Coba yang lain bagaimana? Yang lain tetap dimotivasi, tapi yang lebih menjawab lebih cepat itu akan diberikan satu pujian. Ya. Kemudian kaitannya strategi pembelajaran dan motivasi belajar itu saling berkaitan. Artinya dengan strategi yang baik, dengan tahapan yang baik, dengan dosen memahami karakteristik strategi pembelajaran,
serta memberikan satu motivasi yang baik, terjadi satu tujuan yang diharapkan, ya. Sehingga strategi dalam satu pembelajaran itu benar-benar harus dimatangkan supaya mahasiswa mencapai capaian pembelajaran ketuntasan lulusan dengan nilai yang memuaskan. Motivasi artinya memberikan satu dorongan sehingga mahasiswa itu akan menjadi satu kebanggaan bahwa dengan jerih payah dia akan mendapatkan reward yang sesuai secara objektivitas. Demikian yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.